Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Lela Ayu Anggraini. Kalian bisa panggil saya dengan Bu Lela. Saya sebenarnya adalah guru bimbingan dan konseling, tapi diberi amanah lagi gitu ya. Jadi guru seni, budaya, dan keterampilan. Jadi saya akan menemani kalian selama di kelas 7 dengan mata pelajaran seni, budaya, dan konseling. Nope. Oh my god. Materi yang pertama yaitu tentang flora, fauna, dan alam benda. Seperti ini. Oke, pagi ini kita akan belajar tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan pengertian, mengklasifikasikan objek, mengklasifikasikan komposisi, mendeskripsikan peralatan dan bahan, mendeskripsikan tahapan atau prosedur, kemudian juga mendeskripsikan teknik-teknik. Sebelum itu, siapa di sini yang belum pernah menggambar sama sekali? Saya yakin sepertinya semuanya sudah pernah ya, mulai dari TK sampai di SD. Pasti kalian pernah disuruh sama bapak atau ibu guru membuat gambar, entah gambar pemandangan, atau entah gambar buah-buahan, ataupun tentang hewan. Jadi apa sih itu menggambar? Jadi, menggambar merupakan aktivitas mental dan fisik yang dituangkan dalam bentuk goresan tangan pada media 2 dan 3 dimensi. Menggambar dapat juga diartikan sebagai bentuk kegiatan seni rupa yang melibatkan gagasan dan imajinasi media 2 serta 3 dimensi dengan memperhatikan proporsi, komposisi, keseimbangan, dan gelap terang. Menggambar merupakan kegiatan meniru barang, orang, binatang, dan sebagainya yang dibuat dengan coretan pensil atau lainnya pada sebuah kertas. Jadi, menggambar itu bisa dikatakan kita meniru benda ataupun makhluk hidup, entah manusia, entah hewan, entah tumbuhan, ataupun alam semesta yang ada di sekitar kita, dengan menggunakan pensil di atas selembar kertas gambar atau di buku gambar. Nah, klasifikasi objek yang pertama yaitu flora. Flora ini bisa bunganya, daun, ataupun batang dari tumbuhan itu sendiri. Di sini ada beberapa contoh bunga. Kemudian yang kedua, klasifikasi objeknya adalah fauna. Dulu mungkin ketika SD kita sering bikin gambar fauna ya, entah gambar kupu-kupu atau bebek gitu ya. Di sini ada beberapa contoh, ada kupu-kupu, gajah, kura-kura, harimau, kucing, dan kuda. Selanjutnya, alam benda. Alam benda ini apapun, segala apapun yang ada di sekitar kita. Bisa yang ada di depan kita sekarang, yaitu meja, kursi, ataupun gelas. Dan bisa juga alam sekitar kita, entah pemandangan, entah gunung, gitu. Jadi, kalau sekarang di depan kalian ada gelas, atau ada vas bunga, ataupun ada mangkok ataupun piring, itu juga bisa menjadi objek untuk menggambar. Selanjutnya, yaitu klasifikasi komposisi. Yang pertama, simetris. Jadi, komposisi simetris yaitu benda atau model yang menjadi objek gambar diletakkan pada posisi seimbang antara kiri dan kanan, serta memiliki keseimbangan dalam bentuk dan ukurannya. Kemudian yang kedua adalah asimetris. Benda diletakkan dalam posisi yang tidak sama, baik dalam posisi maupun ukurannya, namun masih tetap memperhatikan proporsi, keseimbangan, dan kesatuan antar benda ataupun objek gambar. Yang ketiga, yaitu komposisi sentral, yaitu pusat perhatian benda atau objek gambar terletak di tengah-tengah bidang gambar. Penempatan model diatur dengan proporsi bentuk model dan diatur seimbang dan memiliki kesatuan antar benda.
Selanjutnya, alat dan bahan untuk menggambar kalian pasti sudah punya di rumah masing-masing. Jadi mulai dari pensil, penghapus, buku gambar, penggaris, pensil warna, krayon, atau pewarna yang lain. Bisa spidol, kemudian bisa cat air juga. Nah, sekarang yaitu tahapan atau prosedur menggambar. Yang pertama, mengetahui bentuk dasar dari objek gambar. Yang kedua, mengetahui bagian-bagian objek gambar. Yang ketiga, menyusun bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. Yang keempat, memberi efek gelap terang. Dan yang kelima, memberi kesan untuk background. Jadi, sebelum gambar, kita harus tahu bentuk dasar dari objek yang akan kita gambar itu seperti apa. Kalau misal kita ingin menggambar gelas, kita harus tahu bentuknya seperti apa dulu dasarnya. Oh, harus lingkaran dulu, kemudian nanti ditarik ke bawah garisnya, gitu. Selanjutnya adalah teknik menggambar flora. Jadi di sini contohnya menggambar mawar ya, bunga mawar. Teknik yang pertama, langkah-langkah yang pertama, gambarlah objek secara garis besar. Kemudian, gambarlah kelopak dengan cermat sesuai dengan arah melingkar bunga. Jadi dikasih di bawahnya gitu kayak kelopak-kelopaknya. Kemudian, tentukan titik pusat bunga dan tempat batang yang bertemu dengan kelopak. Ini akan membantu menemukan posisi pusat bunga. Jadi ditambahin kayak garis-garisnya sampai membentuk bunga-bunga gitu. Terus yang keempat, berilah arsiran atau warna agar lipatan dan tekstur gambar lebih berkesan hidup. Jadi bisa kalian arsir hanya menggunakan pensil atau diberi pewarna sesuai dengan pewarna yang kalian punya di rumah. Selanjutnya, teknik menggambar fauna. Di sini ada gambar itik ya. Jadi yang pertama kalian membentuk oval, kemudian ovalnya kayak bentuk-bentuk telur gitu ya. Terus yang kedua, tambahkan bentuk kerucut untuk leher, kepala, dan ekor. Kemudian, berilah arsiran atau warna pada gambar itik. Jadi ini sesuai dengan keinginan kalian ya, boleh diwarna ataupun hanya diarsir saja. Kemudian yang ketiga ada teknik menggambar alam benda. Jadi di sini menggambar cangkir. Yang pertama, gambarlah bentuk silinder dan oval. Kemudian buatlah setiap bagian menjadi bentuk cangkir dan piring. Dan yang ketiga, sempurnakan gambar dengan menggunakan arsiran atau warna. Jadi di tahap akhir, teknik menggambar flora, fauna, ataupun alam benda itu sama, yaitu bisa memberi efek arsiran ataupun kalian bisa memberi warna. Oke, sekarang silakan kalian membuka link latihan soal untuk materi hari ini ya. Dan bisa mulai ke browser di HP-nya masing-masing atau laptopnya masing-masing. Tetapi perlu diperhatikan untuk besar kecilnya huruf karena nanti akan mempengaruhi alamatnya. Jadi linknya bit.ly/sbk71. BK-nya hurufnya besar semua ya. Kalau sudah masuk, kalian sudah bisa mengisi identitas kalian dan kemudian memulai menjawab pertanyaan yang ada di situ. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga apa yang sedikit saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian. Tetap semangat meskipun harus belajar di rumah aja. Jaga kesehatan, makan 4 jam 5 sempurna, istirahat yang cukup. Terima kasih, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum. Sekian materi pertemuan kali ini, semoga bisa bermanfaat buat kalian. Tetap di rumah aja, stay healthy, stay safe, jangan lupa kalau bepergian pakai masker, kemudian pakai hand sanitizer, sering-sering cuci tangan juga, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup. Sampai ketemu lagi di pembelajaran daring selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.